Selamat datang di Xtech Review dan ini adalah HP Omen seri AN1000AX keluaran tahun 2021 dan seri Omen ini adalah seri flagship dari serinya brand laptop bernama HP ya. Dan ini merupakan laptop gaming yang speknya cukup tinggi karena dia menggunakan GPU di RTX 3060 dan laptop ini merupakan laptop yang kelasnya sama kayak ROG, Legion, Predator, dan ya semacam laptop yang flagship ya, karena HP Omen itu merupakan tipe tertingginya dari laptop gamingnya seri HP, karena di bawahnya masih ada HP Victus. Ya cuma 2 seri itu ya setahu gue dari lining gamingnya dari brand HP ini. Dan apakah HP Omen ini masih layak digunakan di tahun 2025 yang sudah mengingat umur laptop ini hampir menginjak di umur 4 tahun ya. Karena dia keluaran tahun 2021 dan habis ini bakal pindah ke tahun 2026. Dan lining flagship dari HP ini apakah masih bisa survive di game-game berat di tahun 2025 atau masih relevan untuk dipakai, karena memang harga jualnya masih cukup agak tinggi ya, karena ya kembali lagi ini brand Omen yang flagshipnya dari brand HP dan dia menggunakan GPU yang masih terbilang cukup bagus, RTX 3060 yang mirip-mirip performanya dengan 4050, VRAM-nya juga sama. Ya mari aja kita review. Jadi untuk penampilan pertamanya kita ditunjukin dengan keyboard yang sangat simple dan memiliki RGB yang mantap, karena di tombol WASD dan arrow-nya dia mempunyai line RGB yang berbeda ya, karena laptop ini dia masih 3 zone RGB-nya, belum RGB per key ya. Dia nggak sepayah Asus TUF yang RGB-nya cuma single zone. Laptop ini RGB-nya udah 3 zone ya. Mungkin di seri Omen yang lebih tinggi lagi dia sudah RGB per key ya. Dan keyboardnya bisa diatur pakai software yang cukup detail, karena kalian bisa ngubah per ini warnanya mau gimana, yang ini ada animasinya juga ya. Memang mantap ya, kembali lagi karena ini brand flagship ya, Omen. Dan untuk materialnya dia menggunakan aluminium di bagian atasnya, jadi dia teksturnya licin-licin, kalau panas ya kerasa panas, kalau chargernya portnya nggak nyolok bagus dia tajem, dia nyetrum. Dan di atas ini ada grill ya, gue nggak tahu nih grill apa, mungkin grill intake ya, karena gue tempelin telinga gue ke sini nggak kedengeran suara speaker. Dan ya kurang lebih seperti itu. Dan untuk touchpadnya dia cukup besar ya, ya mirip-mirip dengan laptop-laptop lain touchpadnya. Bisa dibilang enak ya enggak, bisa bilang nggak enak ya enggak ya, jadi average aja. Dan untuk di sini dia ada tulisan 015 Design and Engineered by HP. Ya gue nggak tahu maksudnya ini apa 015 ini. Oh ya, ini layarnya yang 15 inci dan di sini ada tulisan Bang Olufsen yang sudah mulai pudar karena ya kembali lagi ini laptop bekas yang dipakai. Dan di sini dia ada logo Omen, ya bukan logo ya. Di sini dia ada tulisan Omen, jadi kita tahu kalau di sini memang beda. Dan di sini layarnya ya mirip kayak HP Victus ya, dia bezel atas bawahnya tebal dan kanan kirinya tipis. Finishingnya matte doff, tapi bedanya dia layarnya 100% sRGB, jadi memang nggak bisa bohong ya. Di sini warnanya memang mantap banget ya. Kalau dilihat ini monitor yang 100% sRGB juga, jadi ya warna layarnya ya mirip kalau kalian lihat. Berarti layarnya bagus ya. Kembali lagi karena laptop ini barunya launchingnya ada di 20 jutaan. Ya kembali lagi karena ini flagship dari Omen ya. Dan untuk bagian belakangnya di sini kita ada polos aja. Ada tulisan logo Omen di sini yang pakai material, mungkin ini bukan besi ya, bukan aluminium, karena kalau dilihat refleksinya agak gelombang. Dan di sini materialnya dia polikarbonat, bukan aluminium. Harusnya ini yang aluminium, yang ininya baru polikarbonat. Ya udahlah. Dan di sini dia ada tulisan Omen di sini, dan ini logonya cakep banget ya. Dia kayak gradasi warna biru menuju ke kuning. Gua nggak tahu nih maknanya apa. Dan itu yang membuat
desainnya simple, dan enaknya laptop ini layarnya bisa ditekuk 180 derajat. Nah, oh lebih coy, dia sekitar 185 derajat. No, ini layarnya. Dan laptop ini bobotnya super ringan ya, karena dia beratnya cuman ada di sekitar 1,6. Dia beratnya cuma ada di sekitar 2 kilogram, mungkin 1,9, 2,1, 2,2 ya, sekitar situ. Karena ini beratnya ringan banget. Di sini gue bisa ngangkat satu tangan ya, tanpa keberatan sama sekali. Ini kalau kalian lihat, ini gue ngangkatnya luas banget. Ya cuman bodinya bakal agak flexing. Di bawahnya dia menggunakan material plastik. Dan di sini ada fan yang terekspos karena lampu RGB dari keyboardnya. Jadi ya ini bisa lihat di sini fan-nya diem yang bagian ini karena ini fan-nya GPU, kita nggak ngeran game. Dan di sini fan-nya berputar karena dia fan-nya CPU yang pasti dia bakal nyala terus. Dan untuk karetnya dia enak ya, dia full dari ujung ke ujung untuk karet penahan agar laptopnya tidak gerak. Dan airflow-nya ini kalau dilihat luas banget ya, dia besar banget, nggak kayak Asus TUF yang airflow-nya ya tertutup plastik-plastik dikit. Dan ini bodinya kalau gue bilang cakep ya cakep. Agresif, nggak terlalu agresif, karena laptop ini kalau kalian hilangkan stiker-stiker ini, kalian hilangin ini lampunya, kalian hilangin logo Omennya, dia cuma jadi laptop office biasa. Tapi dan dengan body kayak gini kalian bisa antara low profile sama high profile ya. Beda kalau dinyalain RGB-nya coy. Dan dia bakal kelihatan look gaming banget. Dan untuk portnya, laptop ini cukup lengkap ya. Di sini dia ada port Type C, dan di sini ada port Thunderbolt model lama. Di sini ada exhaust, di sini ada 2 port USB Type A, dan di sebelah kirinya kita ada port charger ya. Dan di sini ada port LAN, di sini ada 1 USB Type A lagi, ada 1 port HDMI, ada aux, dan ada port SD card. Mantap. Jadi buat kalian yang fotografer atau content writer yang perlu slot SD card habis dari kamera, tinggal langsung cep aja ke laptopnya dan langsung kalian bisa pindahin file. Dan langsung masuk aja kita ke jantung dari mesin laptop ini. Untuk CPU-nya dia menggunakan AMD Ryzen 5 5600H dengan 6 core 12 thread. Jadi dia mirip performanya dengan i5 Gen 11 atau bisa nyusul i5 Gen 12 tipis-tipis ya. Ya, karena kembali lagi dia Ryzen yang memang terkenal lebih ngebut daripada Intel. Dan untuk GPU-nya dia menggunakan Nvidia RTX 3060 yang dimana untuk tahun 2025 ini masih oke banget ya, karena laptop baru sekarang masih banyak yang di RTX 4050 yang performanya sedikit lebih kencang ya, raw performance. Kita ngomong raw performance ya, bukan performa kalau udah kebantu DLSS. Kalau kebantu DLSS jelas lebih kencang 4050, tapi kalau masih raw performance lebih kencang di 3060. Untuk RAM-nya di unit ini, RAM-nya cuman 8 GB. Gua nggak tahu kenapa RAM-nya 8 GB, apakah sama pemilik sebelumnya sebelum laptop ini dikirim ke gua cuma dikasih RAM 8 atau dia ambil RAM 16-nya untuk dia pakai di laptop berikutnya. SSD-nya standar aja di 512 GB. Ya, gue concern aja di RAM-nya sih, karena ya udah sih RAM 8 toh ya, kalau kalian beli ya wajib di-upgrade karena RAM 8 sekarang buat main Roblox saja kurang. Ya udah. Jadi langsung aja kita benchmark dari HP Omen yang menggunakan RTX 3060. Dan gue disclaimer dulu ya, kalau ini bukan performa maksimal dari laptop ini. Karena apa? Laptop ini dia RAM-nya masih di 8 GB ya, perlu buat dinaikin ke 16. Sebelum gua buka game ini, dia ada peringatan kalau RAM-nya sangat kurang. Jadi gua disclaimer lagi kalau ini bukan performa maksimal dari laptop ini, karena laptop ini seharusnya bisa dapat 20%, 30% performanya. Dan di sini kalau kita lihat GPU, CPU-nya tidak bisa run di 100% ya. Karena kembali lagi dia performanya ngelimit karena RAM-nya sudah mentok, karena RAM-nya cuman ada di 8 GB dan usage RAM-nya ada di 90%. Itu nggak wajar banget. Dan kalau kalian lihat di sini CPU-nya jalan banget. Di sini GPU-nya santai-santai aja ya, cuman suhunya cukup tinggi karena perlu di refresh. Ya bisa kalian lihat
performanya memang FPS-nya ya mirip-mirip kayak RTX 3050 ya. Karena RAM-nya cuman di 8 GB. Kalau kalian naikin RAM-nya ke 16 GB, dia bisa dapet di 70 sampai 80 FPS lebih. Dan walaupun RAM-nya masih di 8 GB, ini FPS yang masih cukup playable ya, mengingat ini settingan ultra. Jadi gue udah mentokin semua settingan grafik dari RDR ini coy. Dan kalau dilihat dia FPS-nya stabil ya, dia nggak ada naik turun yang parah, nggak ada nge-freeze di tengahnya. Ya wajar RTX 3060. Dan resultnya ada di ini. Dan kita bisa dapat result di average FPS-nya di 50-an kalau RTX 3050 yang sudah menggunakan RAM 16GB. Dia cuma dapat average di 49 FPS ya. Dia bisa dapat 53 FPS tapi RAM-nya cuma 8. Jadi kalau kalian naikin RAM-nya ke 16, harusnya ini bisa dapat di 60 sampai 70-an FPS. Dan untuk FPS maksimumnya dia dapat di 82. Dan untuk minimumnya karena RAM-nya jadi sempat nge-stutter tadi, dia dapat di 3 FPS untuk minimumnya. Jadi sempat nge-stutter gitu. Ya cuman kembali lagi gue disclaimer, ini bukan performa maksimal ya dari laptop ini karena RAM-nya cuman 8 GB. Seharusnya laptop ini RAM-nya dinaikin ke 16 GB. Oke, jadi langsung aja kita speaker test dari HP Omen ini. Speakernya cuma ada 2 ya, dia di bawah. Ya, cuma ada di bawah. Di atas ini dia nggak ada. Wah, suaranya mantep coy, keras. Keras banget suaranya. Suara chestnya enak. Enak. Suaranya enak. Wah, dia atmosfernya tegas banget. Dia mainin treble-nya oke, kanan kirinya. Oh, dia ada bass tapi tipis banget ya. Bassnya cuma nendang kayak dok gitu doang. Ya, diantara flagship lain kayak ROG, kayak Predator. Ya dia tetap lebih enak daripada Legion, tapi masih di bawah ROG sama di bawahnya Predator ya. Dan di bawahnya MSI. Jadi gue kasih rating di 8/10 untuk ukuran flagship. Not bad. Dibilang enak ya enak, tapi ya bukan enak banget. Cuman enak aja. Dibilang nggak enak ya enggak, ini dia enak. Cuman mau dibilang enak banget, nggak dapet enak banget. Nilainya 80. Ini kurang lebih seperti itu. Speakernya cocok buat didengar lagu, cocok dibandingin Asus, lebih enak. Seri VivoBook lebih enak. Worth it, mantap. Jadi apakah menurut kalian laptop ini masih layak buat rolling di tahun 2025? Mari kita bahas. Jadi untuk kelebihan selama gua ngebenchmark dan pakai laptop ini, yaitu ada di bodinya dan build quality-nya. Karena ya memang dia kelas flagship. Kalau kalian bandingin dengan HP Victus, bandingin dengan LOK ini, kalian bandingin dengan Asus TUF, sudah beda kelas. Karena dia flagship, layarnya bagus, feel ngetik keyboardnya mantep, bodinya solid, baterainya lumayan awet ya. Dia baterainya masih sisa di 50-an watt-hour, yang bawaannya 70-an watt-hour. Ada laptop ini udah menginjak di umur 4 tahun. Dan speakernya mantep coy. Dan itu untuk kelebihan pertama. Dan untuk kelebihan kedua, di mesinnya dia menggunakan GPU RTX 3060 yang performanya cukup oke. Kalian mau main game RDR seri high, seri ultra kuat. Kalian mau main Cyberpunk ya low, medium, tapi lancar, kuat. Kalian mau main Wukong setting medium, kuat. Kalian mau main GTA 5 roleplay online, itu apalagi. Kalian mau coba GTA 6 ya, yang gua nggak tahu ya, minimal GTA 6 katanya RTX 2080 yang setara 3070. Jadi mungkin laptop ini kalau main GTA 6 masih agak kurang ya.
ya kembali lagi kita karena memang gamenya brutal banget ya. Paling nggak laptop ini tetap kuat, mungkin run di medium bisa dapat 60 fps, mungkin low to medium 60 fps dengan RAM yang harus kalian upgrade minimal di 24 GB. Ya kurang lebih seperti itu. Itu untuk kelebihan kedua. Dan untuk kelebihan ketiga dia ada di softwarenya ya. Softwarenya gue suka banget ya. Ini nggak tahu menurut kalian kelebihan atau enggak, karena dia softwarenya memang interface-nya cakep banget. Nah ini dia kayak ada openingnya, overclocking robot vacuum, pinging barrel stabilizer, smelting ore, ya ini kayak game, printing, nggak tahu lihat. Dan di sini ada gearnya gue Omen 15, dan di sini untuk settingnya dia lengkap banget. Di sini kalian mau ngecek warranty-nya laptop kalian sisa berapa, service center, produk gearnya dari Omen ya. Gue nggak advertise juga, cuma ngomong aja software ini isinya apa. Menurut gue ini softwarenya bagus dan lebih interaktif daripada softwarenya Armoury Crate ya. Woi, ini close coy. Ya udah, nanti gue close sendiri. Dan untuk kekurangannya, yang pertama, laptop ini dibandingin laptop flagship lain, dibandingin ROG ya terutama, dia feel pemakaiannya biasa aja. Gue nggak ada amaze banget karena di sini dia nggak ada shortcut buat ngencekin kipas, nggak ada shortcut buat buka Omen Gaming Hub. Ya kurang lebih, oh ada coy, ada ternyata. Nggak jadi, gue tarik omongan gue yang nggak ada shortcut Omen Gaming Hub, ternyata ada. Pokoknya dia nggak ada shortcut buat ngencengin kipas. Dan biasanya laptop gaming kayak Predator, ROG dia, dan maupun TUF, dia sudah ada shortcut buat ngencengin kipas. Maupun MSI seri Tin, dia juga udah ada shortcut buat mengencangkan kipas. Dan untuk performanya, karena dia CPU-nya masih Ryzen 5 5600, disandingkan dengan RTX 3060 ya cukup oke. Tapi kalau bisa i7 kalian cari seri yang i7, mungkin harganya bakal beda sekitar 1-2 juta, tapi worth to buy ya, karena biasanya SSD-nya sudah 1 TB dan RAM-nya sudah 32. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu aja review dari Yax Tech Review. Kalau ada saran atau kritik boleh langsung komen aja karena bakal gua baca. Dan terima kasih sudah mensupport Yax Tech Review untuk berkembang, karena ini sudah beberapa kali gue bikin video review laptop gaming bekas, karena gue spesialisasinya di laptop bekas saja. Jadi mungkin seperti itu aja review dari gue. Terima kasih dan sampai jumpa di laptop berikutnya. Goodbye. Wait. Shit man, lighting gue ketendang. Oh no.